Baik, al-mas'alah as-saniyah. Sekarang kita menginjak ke permasalahan yang kedua, yaitu ikhtalafal ulama fin naum. Para ulama ahlul fikih ini berbeda pendapat dalam masalah yang membatalkan wudhu ini, berkenaan dengan apakah tidur itu membatalkan wudhu, tidur itu membatalkan wudhu atau tidak. Dan dalam hal ini, menurut Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini ada 3 madhab, 3 pendapat. Pertama, satu pendapat, satu kelompok atau satu paham, ro'au, satu kaum berpendapat annahu hadas. Naum itu bagian dari hadas. Jadi naum itu diibaratkan seperti berhadas ya, seperti juga buang angin atau pipis, dan itu hadas, bagian hadas. Buang angin atau bersentuhan itu kan juga berhadas, buang angin itu termasuk hadas ya. Fa'ujabu min qalilihi, maka diwajibkan berwudu. Itu membatalkan wudu, artinya baik itu tidurnya min qalilihi, tidurnya itu sedikit, wa katsirihi, atau tidur sedikit atau banyak. Wa qaumun ra'au, dan kaum yang lain, kelompok yang lain berpendapat annahu laisa bihadasin. Naum itu, tidur itu bukan bagian dari hadas. Falam yujibuhu walam yujibu minhu al-wudu, maka orang yang tidur tidak diwajibkan atasnya untuk berwudu kembali. Illa idza tayaqqana, kecuali mereka ini yang tidur ini tayaqqan, yakin bahwa mereka bil hadas, mereka terkena atau keluar hadas, ala madhabin. Ini bagi madhab atau kelompok yang yang cenderung untuk layak tabir syak ya. Jadi yang tidak menganggap ragu, artinya madhab yang hanya boleh menentukan bahwa kita berhadas atau tidak karena kita yakin, karena keyakinan. Jadi kalau ada keraguan kita berhadas atau tidak, itu bukan termasuk dalam kelompok ini. Nah, kelompok ini kalau yang yakin ya, yang yakin bahwa telah berhadas ketika tidur. Nah, maksudnya buang angin, ini tidak berhadas di sini. Wa idza syakka ala madhhabin man la ya'tabir syak, man ya'tabir syak, tetapi ada dalam bagian kelompok ini juga ada yang mengatakan wa idza syakka, apabila sudah ragu berhadas atau tidak, itu sudah berwajib berwudu katanya. Bagi mereka yang meyakini ya'tabir, yang menganggap keraguan. Jadi sudah kalau Anda ragu, itu berarti lebih cenderung untuk meyakini berhadas. Nah, itu berarti bagian dari kelompok ini ya. Hatta anna ba'da salaf, sampai ini bahwa dulu di zaman sahabat, karena yuwakilu binafsihi, para sahabat itu mewakilkan atau mempercayakan kepada orang, atau idza nama man yatafaqqad halahu, kalau mereka mau tidur, mereka mewakilkan kepada orang untuk meyakinkan halahu, yatafaqqad hal, apakah dia berhadas atau tidak. Ani hal yakunu minhu hadasun amla, ataukah ini keterangannya ya. Maksud saya, apakah mereka itu para sahabat itu keluar hadas atau tidak ketika tidur tadi. Nah, mereka mewakilkan kepada temannya supaya berjaga-jaga, tolong kasih tahu kalau tadi saya berhadas atau tidak. Kalau berhadas saya mau wudu lagi, kira-kira begitu. Wa qaumun farraqu, dan kelompok lain, kelompok ulama yang lain membedakan antara an-naum al-qalil, atau tidur yang sedikit, al-khafif, yang tipis, artinya berarti tidurnya yang sedikit dan kualitasnya tidak nyenyak, mungkin begitu. Wal katsir al-mustasqil, dan tidur yang al-katsir yang banyak, yang al-mustasqil tidur yang lama, mungkin al-katsir, al-mustasqil dan dalam, tidurnya nyenyak. Fa aujabu fil katsir al-mustasqil, maka mereka mewajibkan kepada orang-orang yang tidurnya al-katsir, tidurnya panjang, wal mustasqil dan dalam atau nyenyak, al-wudu, dan tidak diwajibkan kepada yang tidurnya sedikit. Wa ala hadza fuqahaul amsar wal jumhur, dan
yang berpendapat seperti itu banyak daripada ulama-ulama al-amsar, ulama-ulama kota ya, ulama-ulama region, atau bukan ulama-ulama ya yang tidak ini ulama-ulama yang sudah yang dianggap berarti di kota-kota pada zaman itu. Dan dikarenakan walimakanat ba'dul hayat, dan dikarenakan beberapa bentuk dari tidur, posisi tidur itu ya'ridu biha al-istisqal, menunjukkan fiha al-istisqal menunjukkan kualitas nyenyak ya, dalam tidur. Aksar min ba'din wa kadzalika khurujul hadas. Al-istisqal minan naumi aksar min ba'din wa kadzalika khurujul hadas. Wal maka ba'dul yurid bi al-istisqal minan naum aksar min ba'din wa kadzalika khurujul hadas. Nah, itu menunjukkan khurujul hadas, keluarnya hadas. Jadi tidur yang lama yang nyenyak itu cenderung dianggap keluarnya hadas. Di situ ada keluarnya, ada hadas, ada keluar kira-kira. Tapi dalam hal ini ulama juga para fuqaha ahli fikih ini berbeda pendapat. Ikhtalafa fi al-fuqaha fi dzalika faqala Malik. Imam Malik berkata, "Man mutajian, barang siapa yang tidur terlungkup, au sajidan, atau tidur sambil duduk, sajid ya, sujud, maka wajib di atasnya wudu kembali. Baik itu tidurnya tawilan, panjang, tidurnya lama, kanan naumu tawilan kanan naumu, au qasiran, atau pendek. Faman nama jalisan, barang siapa yang tidurnya itu tidur sambil duduk, fala wudu'a alaihi, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berwudu, illa ayyatula dzalika bihi, kecuali posisi tidur sujud itu lama, itu membatalkan. Waqtalafal qaul fi madhhabihi al-qaim, fi madhhabi fil qaim, dan dalam madhab ini waktu filqah fi madhabi pengikut Imam Malik ini, mereka juga berbeda pendapat dalam hal orang yang tidur sambil berdiri, apakah itu membatalkan atau tidak. Famarratan, maka suatu ketika, satu kali, ini pendapat Imam Malik atau para pengikutnya berpendapat, qala hukmu raqi, itu hukumnya membatalkan atau tidak sama dengan hukum yang tidur sambil ruku, orang ruku. Maratan, dan dalam suatu ketika juga Imam Malik berkata qala hukmuhu, atau ulama dalam Imam Malik berkata qala hukmu sajid, itu sama dengan orang yang tidur sambil bersujud. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Syafi'i, faqala ala kulli naim, ala kulli naim, setiap orang yang tidur, bagi kaifa manama, bagaimanapun tidurnya, kaifa manama al wudu, maka wajib atasnya wudu, illa ala man nama jalisan, kecuali orang yang tidur sambil duduk. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu, dan berkata Abu Hanifah dan teman-temannya para pengikutnya, la wudu'a illa man nama muttaji'an, tidak ada diwajibkan wudu kecuali ala man nama, kecuali ada yang mereka yang tidur terlungkup. Dan dasar wa aslu ikhtilafihim fi hadhil mas'alah, asal dari kenapa mereka berbeda pendapat dalam masalah adalah berbeda ikhtilaful athar, perbedaan al-athar atau riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hal apakah tidur ini membatalkan atau tidak, ya, berkenaan dengan ini. Wadzalika annaha huna, dan wadzalika, dan itu karena inilah beberapa hadis yujibu dhahiruha, yang secara zahir, secara makna zahir, kelihatan literally, yaitu annahu laisa fin naumi wudun aslan. Jadi di dalam banyak hadis atau banyak riwayat yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidur untuk berwudu, atau tidur itu membatalkan wudu, ya. Seperti hadis Ibnu Abbas, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Maimunah, fanama indaha, maka dia tidur di sampingnya, hatta sami'na autitahu, sampai kita mendengar suara nafasnya sedang tidur. Summa shalla, kemudian Nabi salat, walam yatawadda, dan beliau tidak tidak wudu lagi. Di hadis yang lain, wa qaulu alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, idza na'isa ahadukum, apabila di antara kalian mengantuk,
fis sholati, sedang sholat ngantuk, falyarkud, maka hendaknya tidur. Nah ini kan, hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilanglah rasa kantuknya, fa innahu la'allahu, dengan sesungguhnya dengan tidur itu, la'allahu, semoga dia, yadhhab ayastaghfir rabbahu, yadhhab, la'allahu apa, la'alla an-nau, la'alla na'as, la'alla apa, rasa kantuknya itu, yadhhab, pergi, hilang, dan la'alla yastaghfir rabbahu, dan semoga Allah mengampuninya, fayasiba nafsahu, dan sadar dia. Jadi di situ diperlihatkan hadis ini tidak apa-apa, justru Nabi memerintahkan untuk tidur, untuk menghilangkan ngantuk ya. Wa ma ruya aidan anna ashaban nabi, dan apa juga yang diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka itu, yanamun, tidur, fil masjid, di masjid, hatta tahfiqa ru'usahum, sehingga tenggelam ru'usuhum, tenggelam kepalanya, tidak kelihatan mungkin ya kepalanya. Summa yusalluna wa la yatawadda'un, dan mereka kemudian sholat dan tidak wudu kembali, setelah tidur tidak wudu. Wa kulluha atharun sabiyah, dan itu adalah asar-asar atau riwayat-riwayat sabita itu dalam Bidayatul Mujtahid, maksudnya sahih ya, kualitas riwayat itu sahih. Wa hahuna aidan, dan tadi kita sebutkan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sekali wudu itu naum itu tidak, atau tidur itu tidak membatalkan wudu. Dan hahuna di sini juga aidan hadis-hadis, riwayat-riwayat hadis, yujibu zahiruha, yang secara zahir, literally ya, secara zahir mewajibkan wudu, yujibu zahir an-naum hadas, yang dan mengatakan bahwa an-naum, tidur itu adalah hadas ya, tadi hadas itu kan membatalkan wudu, jadi membatalkan wudu. Wa abyanuha, dan yang paling terang diantaranya, yang paling jelas hadisnya diantaranya adalah hadis Sufyan ibnu Asal. Wa dzalika annahu qala, bahwa Rasulullah berkata, bahwa Sufyan itu berkata, kunna fi safarin, kita sedang traveling dengan Nabi, dalam perjalanan dengan Nabi, fa amarna, dan Nabi memerintahkan kepada kita, alla nanza khifafana, supaya tidak melepas sepatu atau penutup kaki kita ya, sepatu alas kaki, min ghaitin, ketika kita sedang membuang hajat, wa baulin, ketika sedang buang hajat kecil, wa naumin, dan ketika sedang tidur. Nah, berarti wa naumin. Nah, ini harus digarisbawahi, wa naumin. Berarti nanti ada keterangan wala nanza'ah illa min janabah, dan kita tidak melepaskan sepatu tadi kecuali dalam keadaan junub. Fasawa bainal bawli wal ghaid wan naum. Nah, di sini kelihatan Nabi dipersamakan dalam cerita ini, disamakan antara an-naum wal baul wal ghaid wan naum. Jadi kedudukan tidur itu sama dengan al-baul wal ghaid, dengan kencing dan buang air besar, dan itu berarti hadas. Wan naum sahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Wa fiha hadisun, dan dalam masalah ini juga yang secara zahir memperlihatkan naum itu hadas, hadis Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah, di Habib Hurairah al-mutaqaddim yang sudah disebutkan sebelum juga. Wa huwa qaulu alaihi salatu wasallam, idza staiqadha ahadukum, apabila di antara kalian bangun dari tidur, min naumihi falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia falyaghsil yadahu, mencuci tangannya, yaghsil yadahu qabla ayyad yudakhilaha fi wudu'ihi, sebelum memulai untuk berwudu. Fa inna zahirahu, sesungguhnya makna zahir dari hadis ini, anan nauma, sesungguhnya tidur itu yujibul wudu'a, mewajibkan, membatalkan wudu, qaliluhu au kathiruhu, sedikit ataupun banyak. Wa kadzalika yadullu zahiru ayatul wudu, juga diperlihatkan dalam ayat wudu tadi ya, yang dari idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya, itu
secara zahir indaman kana indahu al-ma'na fi qaulihi ta'ala, ayatnya tadi ya ayyuhalladzina amanu qumtum salati dan seterusnya, ai idza kumtum minan naumi, diterjemahkan idza kumtum ila salati, idza kumtum atau bangun dari tidur, bangun dari tidur di situ diartikan. Kumtum ila salati, apabila kalian mendirikan salat, tetapi diterjemahkan mendirikan salat. Setelah kumtum berarti bangun dari tidur. Ala maruya yang diriwayatkan dari Zaid. Jadi yang menafsirkan seperti ini adalah seperti yang berdasarkan riwayat dari Zaid ibnu Aslam wa ghairihi minas salaf, dan orang-orang lain dari kalangan as-salaf dan kalangan sahabat. Falamma ta'aradat dhahir hadhil athar, dan bagaimana kita mencari solusi ketika ada dua kecenderungan asar, riwayat-riwayat yang berbeda makna ya. Secara pertama ada yang asar yang mengatakan naum itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu secara jelas, asar riwayatnya ada jelas. Kemudian ada hadis-hadis lain yang dan asar lain yang juga secara zahir memperlihatkan bahwa an-naum itu adalah bagian dari hadas yang membatalkan wudhu. Bagaimana kita kemudian cara menyikapinya? Ini kemudian kata Ibnu Rushd ya. Bagaimana? Falamma ta'arad dhahir hadhihi al-athar dhahaba al-ulama fiha madhhabain. Cara ulama-ulama terbelah atau menjadi dua kelompok dalam menyikapinya. Pertama madhhabut tarjih. Pertama adalah dari kelompok atau madhab yang melakukan tarjih. Tarjih itu artinya apa? Preference biasanya, yang mencari mana dalil yang lebih sahih, kualitas hadisnya lebih sahih, lebih baik dari asar yang lain, bagaimana kualitasnya, itu mencari dari situ. Atau juga madhab yang lain, madhabul jam'i atau madhab rekonsiliasi, jadi mengambil asar-asar yang secara bersamaan, kemudian bukan menghilangkan satu atau mencari kualitas mana yang, karena kualitas sahihnya kadang-kadang juga sama. Bagaimana cara itu adalah madhabul jam'i, rekonsiliasi ya, menggabungkan sama hadis-hadis yang berbeda itu digabungkan, riwayat-riwayat yang berbeda digabungkan. Faman dhahaba madhhab tarjih, maka barang siapa yang lebih suka, yang lebih cenderung madhab tarjih secara preferensi tadi, imma as-sukit atau wujubul wudu, maka baik dia tarjih untuk asqata wujubul wudu, baik wudu naum itu tidur itu tidak membatalkan wudu atau tidak, karena secara dasarnya kelihatan secara zahir ayat riwayat itu atau tidak membatalkan, maka dia berarti meminggirkan atau tidak menggunakan riwayat-riwayat. Kalau mereka yang berpendapat bereferensi lebih cenderung untuk membela atau cenderung kepada hadis-hadis riwayat yang mengatakan bahwa an-naum itu tidak membatalkan, maka otomatis dia berarti tidak memakai hadis-hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa an-naum adalah hadas. Nah, sebaliknya, kalau dia lebih mensahihkan dalil-dalil atau hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa an-naum itu hadas, maka berarti dia menyingkirkan atau tidak memakai hadis-hadis riwayat yang mengatakan an-naum itu bukan hadas. Sedangkan mereka yang cenderung melakukan al-jam'u atau rekonsiliasi atau ya menggabungkan perbedaan riwayat tadi, haml ahadis al-muji al-wudu minhu alal katsir, maka hamal al-ahadis al-mujibah lil wudu alal katsir, maka cenderung mengatakan mewajibkan wudu atau membatalkan wudu ya, naum itu membatalkan wudu ketika minhu alal katsir, ketika tidurnya itu tidur yang panjang.
Oke. Wal muskithah lil wudhu 'alal qalil, dan kalau tidurnya sedikit itu tidak membatalkan. Wa huwa kama qulna madhhabul jumhur, dan ini adalah madhabul jumhur. Jumhur itu berarti minimal tiga imam madhab ya, itu sudah jumhur. Wal jam'u, dan ini menurut Ibnu Rus, wal jam'u dan rekonsiliasi itu aula minat tarjih, lebih baik daripada melakukan tarjih. Ma amkanal jam'u 'inda aktsarul usuliyin, dan inilah selama bisa melakukan al jam'u, rekonsiliasi menurut para ahli usul fiqh. Wa amma Syafi'i, dan adapun Imam Syafi'i, fa inna ma hamalaha ala anna al mustasna min hayatin na'im al julus faqat. Fa inna ma hamalaha, adapun Imam Syafi'i berpendapat ada pengecualian daripada bentuk tidurnya itu ketika al julus, ketika dalam keadaan julus, duduk faqatlah. Li'annahu qad sahha dzalika 'anis sahabah. Ini juga sudah sahih di dalam riwayat sahabat. Ani menurut saya annahum kanu yanamuna julusan, karena mereka itu, para sahabat itu, yang diriwayatkan adalah sebenarnya tidur dalam keadaan duduk wala yatawaddauna yusallun, dan mereka tidak wudu kembali dan tetap salat. Wa innama aujabahu Abu Hanifah fin naumi, dan innama aujabahu, dan Abu Hanifah mewajibkan wudu kembali fin naumi fil ittija, ketika dalam keadaan ittija, terlungkup. Fakat ittija itu ya full tidur seluruh badan, ya, tidak duduk. Li'anna dzalika, faqat li'anna dzalika wurida fi hadis marfu, dalam hadis marfu, wa huwa annahu alaihi wasallam mengatakan innamal wudu 'ala man nama mutaji'an, sesungguhnya diwajibkan wudu kembali kepada mereka yang tidur secara muttaji', ittaji', tidur terlentang atau terlungkup. Wa riwayat sabitah, riwayat yang sahih dari an Umar wa amma Malik, sedangkan Imam Malik falamma kana an-naum 'indahu innama yanqudul wudu. Imam Malik berpendapat an-naum, tidur yang menurutnya yang batalkan wudu adalah tidur yang secara ghalib, yang memungkinkan secara ghalib, cenderung secara lebih besar menyebabkan keluarnya hadas. Oke. Ra'a fihi thalathatu asya al-istisqal, maka kemudian Imam Malik mengkaitkan itu dengan tiga hal. Pertama, al-istisqal, kualitas tidur yang dalam atau nyenyak, awitul, kualitas tidur yang panjang pendek tidurnya itu, awil hay'ah, dan posisi tidurnya. Falam yashtarat fil hay'ah, dan Imam Malik ini tidak memasukkan bentuk tidur atau posisi tidur yang menyebabkan khurujul hadas ghaliban, yang menyebabkan keluarnya hadas, potensi hadas secara lebih besar. Tidak disyaratkan panjang dan nyenyaknya, panjang dan nyenyaknya. Oke. Falam yashtarat fil hay'ah allati yakunu minha khurujul hadas ghaliban latul walal istisqal. Dalam panjang dan nyenyak tidur itu tidak menjadi penyebab utama, yang potensi utama untuk keluarnya hadas. Wasytaraka fil hay'at allati la yakunu khurujul hadas minha ghaliban. Wasytarata dzalika, dan mensyaratkan fil hayat dalam bentuk-bentuk atau posisi duduk, posisi tidur allati la yakunu khurujul hadas minha ghaliban, yang menyebabkan la yakunu khurujul hadas minha, dari hayat itu ghaliban. Falam yashtarat fil hay'ah allati yakunu minha khurujul hadas ghaliban latul walal istisqal. Itu tidak berkaitan ya, panjang pendek tidak berkaitan. Tetapi hadas itu yang berkaitan dengan hadas adalah yang menyebabkan khurujul hadas, keluarnya hadas secara besar. Hadas itu tidak hayat allati la yakun. Maaf, ini kalimat ini saya kira perlu saya dalami lagi. Baik, mungkin tidak perlu dibahas sekarang ya.
Baik, kita memulai masalah as-salisah, yaitu permasalahan ketiga dari bab-bab dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah ikhtilaful ulama, berbeda pendapat ulama tentang apakah mewajibkan apa membatalkan wudu min lamsin nisa bil yad, apa bersentuhan perempuan dengan tangan, perempuan bersentuhan dengan perempuan, au bi ghairi dalika, dengan bersentuhan tangan dengan perempuan, atau yang lainnya tidak dengan tangan ya, minal a'dha al hasasiyah, minal hadha al hasasa, dari panca, dari indera, dari anggota badan, a'dha al hasasa. Fadhahaba qaumun, maka satu kelompok berpendapat annaman lamisa imra'atan, barang siapa yang bersentuhan dengan perempuan dengan biyadihi, dengan tangannya, mafdiyan ilaiha. Nah, ini mensyaratkan dengan takyid mafdiyan ilaiha, secara sengaja mendatangi perempuan itu. Nah, berarti yang aktif di sini yang dibahas adalah laki-lakinya ya. Laisa bainaha wa bainahu hijab, dan dalam posisi tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan itu, pembatas lah hijab, wala satrun, dan tidak ada pembatas kain juga, bahkan fa'alaihi al-wudu, maka dia harus berwudu. Artinya membatalkan ya, bersentuhan dan laki-lakinya itu yang mendatangkan dia, dan tidak ada di antara laki-laki dan perempuannya itu hijab, pembatas, dan tidak ada satrun, tidak ada kain yang membatasi, artinya ini bersentuhan langsung, skin to skin, fa'alaihi, maka diwajibkan kepada laki-lakinya, fa'alaihi al-wudu. Wa kadzalika, dan juga man qabalaha, barang siapa yang mencium siapa yang mencium perempuan. Nah, itu membatalkan wudu. Li'annal qablah, karena mencium itu indahum menurut mereka lamsum ma, itu adalah bentuk dari bersentuhan. Sawaun iltadza aw lam yaltadz. Nah, baik perciuman itu atau merasakan nikmat, iltadza atau pleasure ya, atau dengan syahwat nikmat itu, awalam yaltad, ataupun tidak merasakan kenikmatan ketika berciuman. Wa bihadzal qaul qala Syafi'i, yang mengatakan ini adalah Syafi'i dan kelompoknya, wasamurid pengikutnya, illa annahu marratan, tetapi juga Syafi'i mengatakan sesuatu kali, farraqa, membedakan bainal lamis wal malmus, orang yang menyentuh dan yang disentuh dibedakan, ada hukumnya berbeda, yang menyentuh dan yang disentuh. Fa'aujaba, maka Imam Syafi'i mewajibkan wudu alal lamis, kepada orang yang menyentuh, dunal malmus, bukan orang yang disentuh. Nah, ini bedanya. Al-lamis jadi batal bagi yang menyentuh dan tidak yang disentuh. Wa marratan, dan suatu ketika juga Imam Syafi'i tidak membedakan di antara keduanya, baik al-lamis wal malmus bainahuma. Wa marratan farraqa, dan suatu ketika Imam Syafi'i tidak farraqa, membedakan aidan baina zawatil maharim, dengan perempuan yang muhram, yang dalam mahram ya, kalian perempuan mahram. Farraqa baina zawatil mahram, yang mahram dan yang tidak mahram, suatu ketika dibedakan apakah membatalkan atau tidak. Yang mahram berarti tidak batal, yang bukan mahram membatalkan. Pamaratan, suatu ketika Imam Syafi'i juga mempersamakan, tidak membedakan kedua-duanya. Nah, ini jadi tidak konsisten juga ya, banyak pendapat Imam Syafi'i, tidak hanya satu dalam hal ini. Wa dhahaba akharuna, dan kelompok yang lain atau madhab yang lain, ila ijabil wudu, berpendapat kepada wajibnya wudu kembali, minal lamsi idza faraqatul ladzah, ketika itu menyebabkan al-ladzah, menyebabkan kenikmatan. Ketika bersentuhan itu menyebabkan kenikmatan, pleasure, itu syahwat gitu ya, nikmatan itu membatalkan wudu. Au qasadal ladzah, atau maksudnya juga bersentuhan itu secara sengaja
dimaksudkan untuk mendapatkan ladzah atau kenikmatan, fi tafsilillah lahum fi dzalika waqa'a bihalin aw bighairi, baik itu terjadi dengan ada pembatas ataupun tanpa pembatas, bi ayyi adwin, baik itu dengan bi ayyi adwin dengan anggota tubuh apapun, bi ayyi adwin ittafaqa ma'adal qiblah, bi ayyi adwin dengan anggota tubuh apapun semua bersepakat ma'ada al-qiblah, kecuali berciuman. Oke, kecuali berciuman. Jadi bersentuhan dengan anggota tubuh anggota badan tubuh part of body apapun ya, dengan anggota tubuh manapun, kalau itu menyebabkan ladzah, menyebabkan kenikmatan, itu membatalkan wudu kecuali al-qiblah. Maksudnya apa? Jadi kalau al-qiblah itu berciuman itu tidak disyaratkan ladzah, karena berciuman itu sudah otomatis membatalkan. Fa innahum lam yashtartu ladzah, mereka tidak mensyaratkan kenikmatan dalam berciuman itu membatalkan wudu. Jadi ada rasa nikmat atau tidak, greng atau tidak, kira-kira begitu, itu sudah otomatis membatalkan wudu kalau berciuman ya. Wa huwa madhabu Malik, ini madhab Malik wa jumhur, dan kebanyakan para fuqaha ya, jumhur dan pengikutnya. Wa nafa qaumun, tetapi ada juga kelompok lain yang menolak kewajiban berwudu kembali atau membatalkan wudu dari hal menyentuh perempuan. Itu tidak, katanya. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, itu madhabnya Abu Hanifah. Walikullin salafun minas sahabah, dan setiap pengikut dari sahabat, illa ishtiratul ladzah. Walikullin salafun minas sahabah, dan setiap madhab itu mempunyai contohnya dari kalangan sahabat, kecuali istiratu, mereka yang mensyaratkan atau syarat dari pleasure itu, dari kenikmatan itu. Jadi setiap madhab itu ada contohnya di masa sahabat, kecuali istiratul ladzah yang mensyaratkan adanya kenikmatan. Fa inni la azkuru ahadan, sesungguhnya aku, ini Ibnu Rus ini, la azkuru tidak mengingat ada satu dari sahabat yang mensyaratkannya. Artinya semua sahabat tidak mensyaratkan adanya ladzah, adanya kenikmatan dalam berciuman itu membatalkan wudu. Artinya apa? Baik ada ladzah atau tidak, ada rasa nikmat atau tidak dalam berciuman, itu sudah otomatis membatalkan wudu. Wasabab ikhtilaf fi hadil masalah, dan sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah adanya ishtirak ismul lamsi, ada keterkaitan makna. Jadi makna al-lamsu, persentuhan, itu mempunyai makna yang ishtirak, mempunyai makna yang double makna ya, bahkan lebih dari double, mungkin dimaknain macam-macam, kira-kira itu. Fi kalamil Arab, dalam bahasa Arab. Fa inal Arab, sesungguhnya dalam bahasa Arab, tatliquhu al-lamsu, itu persentuhan itu sekali dimaknai dengan sentuhan alladhi huwa bil yad, sentuhan dengan tangan, wa maratan takni biha anil jima', dan di lain kali juga diartikan sebagai bersentuhan dengan, artinya dengan jima atau berhubungan bersetubuh, itu kan. Fi qauli ta'ala aula mastumun nisa, dalam kitab dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu, aula mastumun nisa, dan apabila kalian bersentuhan dengan perempuan, di situ artinya kan berhubungan suami istri. Jadi yang disebut persentuhan itu tidak hanya persentuhan anggota badan atau tangan saja, tapi juga memungkinkan diartikan dengan aula mastumun nisa dalam ayat Al-Maidah ini, yang artinya berhubungan suami istri. Wa dhahaba akharuna ila annahu al-lamsu bil yad, dan kelompok atau ulama yang mengatakan itu adalah bersentuhan dengan tangan. Wa min haula'i man ra'ahu min babil 'am, dan dari antara mereka ada yang melihatnya al-lamsu itu adalah
sentuhan dalam arti umum, urida bil khas tetapi maksudnya khusus, umum ya, bersentuhan Allah bersentuhan maksudnya umum, tapi urida bil khas, khasnya ini khasnya apa? Fashtarata bihi al-ladzah. Khasnya ini adanya rasa nikmat. Wa minhum man ra'a min babil am, tetapi ada di antara mereka juga yang mengatakan bahwa ini adalah ungkapan yang am, yang umum, urida bihil am, yang maksudnya juga am, kalimat yang umum yang dimaksud umum dan maksudnya maknanya juga umum. Falam yusyarat al-ladzah, artinya tidak disyaratkan di dalam kalimat yang umum itu adanya takhid bahwa itu harus ada nikmat, ada rasa nikmat atau tidak. Jadi ada rasa nikmat atau tidak, berarti itu am. Falam yusyarat al-ladzah fihi. Wa man isyarat al-ladzah fa innama da'a ila dzalika. Dan barang siapa yang mensyaratkan adanya ladzah, adanya rasa nikmat di dalam hal membatalkan wudu, ini menurut Ibnu Rushd ini, fa innama da'ahu ila dzalika, sesungguhnya da'ahu mereka cenderung membawa ila ma'aradul ayah, membawa mempertentangkan dengan umumul ayah, dengan ayat, bunyi ayat yang bersifat umum, min annan nabiyya kana, min annan nabiyya, karena sesungguhnya Nabi mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kana yalmisu Aisyah, bersentuhan dengan Aisyah, inda sujudihi biyadihi, ketika bersentuhan dengan Aisyah, inda sujudihi, ketika dia Nabi sedang bersujud, bersentuhan biyadihi dengan tangannya, warubama lamisathu, dan warubama, dan mungkin lamisathu, mungkin Aisyah ini yang menyentuhnya. Wa kharaja al hadis Habib bin Abi Sabit an Arwa an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kharaja al hadis, ahlul hadis mengeluarkan sebuah hadis, ya, hadis Habib bin Abi Sabit, hadis dari Habib ibnu Abi Sabit dari Arwah dari Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahu, diriwayatkan annahu qabala ba'da nisa'ahu, bahwa Nabi mencium perempuannya atau istri-istrinya, summa kharaja ila shalah, kemudian beliau salat, keluar berangkat salat, walam yatawadda, dan dia tidak tawadha. Kemudian aku berkata, siapa ini? Hadis Habib, sahabat berkata, faqultu man hiya illa anta, siapa yang dicium, apakah hanya kamu? Fadhahikat, maka Aisyah tersenyum. Nah, ini maksudnya Aisyah malu-malu kan. Qala Abu Umar, hadzal hadis wahanahul hijaziyun, hadis ini diragukan oleh kelompok ulama Hijazi, wa sahhahul kufiyun, tetapi disahihkan oleh ulama-ulama atau sahabat-sahabat di Kufah. Wa ila tashihihi mala Abu Umar ibnu Abdul Aziz ibnu Umar ibnu Abdul Bar. Wa ila tashihihi mala, dan di dalam mentashihkan hadis ini Umar ibnu Abdul Bar, ini sering disebut di dalam Hidayatul Mujtahid ini, ulama yang diikuti, kelihatannya ulama yang diikuti oleh siapa? Ibnu Rushd. Qala wa ruwiya hadzal hadis aidan min tariqin Ma'bad ibnu Nabata wa qala Syafi'i, ini diriwayatkan dari Ma'bad ibnu Nabata wa qala Syafi'i, wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, in sabata hadisu Ma'bad, dan kalau hadis Ma'bad ini sahih, fil qibbah wa fil qiblah, bahwa sahih, nabata fil qiblah, dalam mencium itu, lam ara fiha wala fil lamsi wudu'an, la ara fiha wala fil lamsi wudu'an.
Waruya hadzal hadis aidan min tariqi Ma'bad ibn Nabata wa qala Syafi'i, dan Al-Syafi'i mengatakan in sabata, kalau hadis dari Ma'bad ibn Nabata ini sahih, bahwa fil qublah, tentang ada apa, tidak ada kewajiban di dalam setelah berciuman untuk berwudu kembali, lam arafiha, aku tidak, lam arafiha, tidak berpendapat seperti itu, wala fil lamsi wudu'an, wala fil lamsi wudu'an, dan tidak berpendapat, saya tidak berpendapat wala fil lamsi, bahwa wala fil lamsi wudu'an, lam arafiha wala fil lamsi wudu'an. Nah, ini tadi di depan sih Imam Syafi'i mengatakan dalam apa, bersentuhan dengan perempuan itu sudah apa, pasti otomatis ya, otomatis membatalkan wudu. Nah, ini agak membingungkan, mungkin saya ini dulu, saya garis dulu ya, ini maksudnya apa. Baik, ini selanjutnya adalah keterangan dari perbedaan alasan tentang wajib atau tidaknya membatalkan wudu atau tidak bersentuhan dengan perempuan. Ini masih panjang, tetapi karena waktu sudah habis mungkin, tapi saya pikir itu sudah lumayan memberikan gambaran perbedaan pendapat dan dalalah, pengambilan dalil, kemudian pengambilan hukum, cara pengambilan hukum, kemudian analisa perbedaan itu dari Ibn Rushd sendiri. Selanjutnya itu adalah waqat tahjamin awjal wudu min lamsil yad in lamsil yan talikah ke ala lamsil yad yang tarik mujazan ala ini perdebatan tentang makna majaz. Nah, ini jadi secara garis besar saya terangkan saja kenapa berbeda pendapat di dalam memaknai makna bersentuhan. Itu ada dua. Pertama adalah memaknai sentuhan dengan hakiki, makna hakiki yang artinya makna zahir, bersentuhan secara umum, baik apa, tangan, apa, anggota badan apapun, itu sudah bermakna bersentuhan. Tetapi juga menafsirkan riwayat atau ayat lamastumun nisa itu secara majazi, yang artinya bersentuhan, diartikan dengan jima, karena di dalam hadis lain itu memang disebutkan bersentuhan idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Itu dalam suatu ayat disebutkan begitu kan, kalau kalian tidak menemukan air, walam tajidu, dan idza lamastumun nisa walam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Nah, itu disebut di situ kan lamastum artinya aljima, bersentuhan, tapi maknanya aljima. Jadi ada dua pemaknaan yang membuat kemudian perbedaan pendapat apakah bersentuhan itu makna yang majazi, makna kiasan, atau makna hakiki, yang makna yang zahir begitu, yang hakiki. Itu penyebabnya. Baik, saya kira kajian minggu pertama dari saya tentang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, saya cukupkan sampai itu dulu. Bila ada pertanyaan dan lain-lain bisa disampaikan, dan mudah-mudahan itu berguna, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan bab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.